Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelumnya kan kita kalau ditanya kabar jawabannya baik Bu gitu ya. Tapi sekarang Ibu pengen yang berbeda nih. Kalau misalnya Ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Begitu ya? Coba, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, nah sebelumnya Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Oke, untuk lebih jelasnya Ibu panggil satu persatu namanya. Nanti kalau misalnya yang namanya disebut, acungkan tangan atau bilang hadir Bu gitu ya. Baik. Revita. Oke. Hana. Hadir. Ahmad Rafli. Hadir. Eliati. Hadir. Baik. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, untuk sekarang coba Ibu mau lihat nih, apakah semuanya udah pada rapi? Yang belum rapi silahkan dirapikan terlebih dahulu. Coba, siapa nih yang belum rapi? Ayo dirapikan terlebih dahulu pakaiannya. Kalau sudah, coba sekarang dicek di bawah kolong mejanya masing-masing. Apakah ada sampah atau tidak? Kalau misalnya ada, silahkan anak-anak ambil, terus buang ke tempat sampah ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Amin. Semuanya duduk siap? Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Tidak? Baik, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1 mengenai aku dan cita-citaku. Silahkan teman-teman semuanya keluarkan alat tulisnya. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih, kalian kalau sudah besar nanti mau jadi apa? Atau punya cita-cita ingin menjadi apa nih? Dokter, guru, bagus, polisi, masih banyak lagi ya. Nah, wah hebat-hebat banget ya cita-cita dari anak-anak semuanya. Oke, kalau begitu mari sekarang kita mulai pembelajarannya. Sekarang buka buku kalian halaman 3. Sudah dibuka bukunya anak-anak? Sekarang coba kalian amati gambar-gambar jenis pekerjaan yang ada di buku. Ibu beri waktu selama 2 menit. Sudah selesai mengamati anak-anak? Baik, yang gambar pertama ada jenis profesi apa anak-anak? Ya betul, guru. Jenis profesi guru itu ada fungsinya. Ada yang tahu? Ya betul. Untuk membimbing murid, untuk mengajarkan materi yang sedang dikerjakan ibu sekarang ini ya anak-anak. Lalu di gambar yang kedua ada gambar apa anak-anak? Ya betul, gambar jenis profesi dokter. Ada yang tahu jenis profesi dokter itu fungsinya untuk apa? Ya betul sekali anak-anak, untuk merawat dan mengobati orang yang sedang sakit. Kemudian gambar yang ketiga, ada gambar apa anak-anak? Ya di situ ada orang yang sedang melukis, berarti jenis profesinya adalah ya betul, pelukis. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan jenis-jenis profesi atau pekerjaan yang ada berdasarkan gambar. Sekarang coba kalian buka bukunya halaman 6. Anak-anak sekalian di sini pasti memiliki cita-cita kan? Nah, sekarang coba kalian tuliskan cita-cita kalian. Misalnya di sini Hana ingin menjadi dokter. Jadi Hana menulis apa kegiatan utama yang dilakukan oleh dokter dan keahlian yang harus dilakukan oleh dokter. Dapat dimengerti anak-anak? Baik, kalau begitu silakan kalian kerjakan. Sekarang waktunya kita diskusi kelompok ya anak-anak. Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ada Hana dan Revita, lalu kelompok 2 ada Rafli dan Rani. Coba Ibu minta tolong kepada kelompok 1 untuk membacakan puisi yang ada di buku. Sudah dibaca? Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah membantu Ibu untuk membaca puisinya. Sekarang coba kalian buka kembali bukunya halaman 4. Nah, di situ ada banyak pertanyaan. Coba kalian diskusikan bersama teman sebangku kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ibu beri waktu kalian untuk berdiskusi selama 5 menit. Sudah selesai berdiskusi anak-anak? Nah, coba nih sekarang Ibu mau tahu apa kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang kalian jawab. Ada yang ingin mencoba menjawab? Ya betul. Ya, jadi kesimpulan dari ciri-ciri puisi itu adalah puisi terdiri dari kata-kata yang berbentuk baris. Sekarang buka buku kalian halaman 5.
Nah, sekarang di situ ada bait-bait puisi. Coba kalian amati dulu. Sudah selesai kalian amati? Baik. Jika sudah selesai kalian amati, coba kalian susun bait-bait puisi tersebut untuk membentuk sebuah puisi yang benar. Baik, sudah selesai berdiskusi anak-anak? Ada yang ingin mencoba menjawab? Baik, untuk bait yang pertama, jawabannya adalah guru selalu membimbingku untuk maju. Sekarang coba kalian buka buku halaman 7. Nah, di kolom tersebut kalian diminta untuk membuat puisi yang bertemakan cita-cita. Yang puisi yang kalian tulis itu harus ada berdasarkan ciri-ciri puisi yang ibu sebutkan tadi anak-anak. Jika sudah kalian kerjakan, ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan puisi hasil dari karya kalian di depan kelas. Baik, ada yang sudah selesai? Coba Levita, tolong bacakan puisi hasil karya kamu di depan. Ya, beri tepuk tangan untuk Levita. Ya, bagus sekali anak-anak. Kalian tadi sudah belajar mengenai puisi, ciri-ciri puisi, dan lain sebagainya. Puisi yang dibacakan oleh Revita tadi ada berdasarkan 3 ciri-ciri yang ibu sebutkan. Ciri-ciri puisi pertama yaitu terdiri dari kumpulan kata yang membentuk baris-baris, memiliki gaya bahasa, dan yang terakhir setiap baris memiliki vokal yang teratur. Dari materi yang tadi ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang coba buka LKPD-nya halaman 8. Di situ ada teks mengenai siklus hidup. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Sudah? Ya, sekarang ibu mau tanya nih, apa sih siklus hidup itu? Ya betul Hana, siklus hidup itu merupakan tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, hewan ini mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapannya dan ada juga yang tidak. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapannya disebut apa ya? Ya betul Rani, metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk di setiap tahapannya itu tidak mengalami metamorfosis. Nah, contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis itu yang pertama ada katak, yang kedua ada kupu-kupu, dan yang ketiga ada kecoa, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis, contohnya ada ayam dan juga kelinci. Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihan soal yang ada di bawah teks tadi. Sudah? Nah, jika sudah, coba perhatikan ke depan. Di sini ibu mempunyai 2 gambar siklus hidup hewan. Apa saja? Ya, ayam dan kelinci. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu siklus hidup ayam. Nah, tahapan siklus hidup ayam yang pertama ini yaitu bertelur atau ayam dewasa bertelur. Kemudian telur tersebut akan menetas yang akan mengeluarkan anak ayam. Kemudian anak ayam tersebut akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan sehingga menjadi ayam dewasa lagi yang mampu bertelur. Yang kedua, gambar kedua yaitu siklus hidup kelinci. Nah, siklus hidup kelinci ini tahapan pertamanya yaitu kelinci mengandung atau hamil. Nah, lama-kelamaan nanti kelinci tersebut akan melahirkan dan mengeluarkan anak kelinci. Nah, anak kelinci tersebut lama-kelamaan akan bertumbuh dan berkembang menjadi kelinci dewasa yang mampu mengandung lagi. Nah, sekarang coba perhatikan di sini ibu mempunyai video pembelajaran siklus hidup katak. Coba perhatikan lebih dahulu ya. Nah, sudah. Sekarang ibu mau tanya, tahapan pertama dari siklus hidup katak apa tadi? Ya, telur. Kemudian telur tersebut akan berubah menjadi berudu atau kecebong. Kemudian akan berubah menjadi katak muda. Nah, katak muda tersebut akan bertumbuh dan berkembang lagi menjadi katak dewasa. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita akan mempelajari mengenai siklus hidup kupu-kupu dan kecoa. Dan sebelum itu, silahkan dibuka dulu ya modulnya halaman 11. Di sana ada teks penjelasan mengenai siklus hidup kupu-kupu dan kecoa. Ibu kasih waktu 5 menit ya, silahkan dibaca dulu. Oke, baik anak-anak semuanya sudah dibaca modulnya? Sudah ya. Nah, sekarang perhatikan ke depan, ke ibu.
di sini Ibu ada media pembelajaran mengenai tahapan dari siklus hidup kupu-kupu dan kecoa. Kita perhatikan ya. Yang pertama, kupu-kupu. Di dalam siklus hidup kupu-kupu, tahapan pertama itu ada telur. Nah, telur ini biasanya selalu ada di daun ya, dan didapatkan dari kupu-kupu dewasa. Coba perhatikan. Dan setelah menjadi telur, dia akan menetas dan berubah menjadi ulat atau larva. Nah, ulat yang sudah bertumbuh dengan sempurna, dia akan berubah dan menjadi kepompong. Nah, ini contohnya ya, bentuk kepompong. Nah, setelah menjadi kepompong, dia akan berubah kembali atau melewati tahap keempat, tahap terakhir, yaitu berubah menjadi kupu-kupu atau disebut juga dengan imago atau hewan dewasa. Nah, itu merupakan tahapan dari siklus hidup kupu-kupu. Sekarang kita perhatikan siklus hidup dari kecoa di bawah ya. Di sini perhatikan. Yang pertama, tahapannya ada telur yang didapatkan dari kecoa dewasa. Nah, setelah dari telur, dia akan menetas dan berubah menjadi, iya betul, dia akan berubah menjadi nimpa atau hewan muda. Ada kecoa ya, tuh lihat. Dia akan menjadi nimpa 1, lalu akan berubah menjadi nimpa 2. Mengapa Bu masih nimpa? Karena di sini dia tidak mengalami perubahan bentuk ya, hanya ukurannya saja yang lebih besar, tetapi bentuknya masih sama, yaitu nimpa atau hewan muda. Nah, setelah dari nimpa, dia akan berubah kembali menjadi hewan dewasa atau imago. Di sini ya, kecoa dewasa. Di sini mulai terlihat perubahan bentuknya, yaitu ada sayap ya, ada sayap kecoa. Nah, ini yang membedakan dengan nimpa tadi. Nah, ini merupakan metamorfosis ya, metamorfosis atau perubahan bentuk pada hewan. Kupu-kupu merupakan contoh dari metamorfosis sempurna karena memiliki 4 tahapan tadi ya, telur, lalu menjadi ulat atau larva, lalu menjadi pupa atau kepompong, dan imago atau kupu-kupu hewan dewasa. Sedangkan kecoa merupakan contoh dari metamorfosis tidak sempurna karena hanya memiliki 3 tahapan, yaitu dari telur berubah menjadi nimpa dan berubah menjadi imago atau kecoa dewasa. Nah, sekarang anak-anak semuanya, kita berdiskusi ya. Dibagi satu kelompoknya isinya 4-5 orang. Silahkan kerjakan tugas yang ada di buku siswa halaman 8. Di situ ada tugasnya, silahkan dikerjakan secara berkelompok ya. Oke, baik, sudah dikerjakan semuanya? Sudah ya, silahkan kalau sudah hasilnya dikumpulkan ke depan. Iya, terima kasih banyak ya yang sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, sekarang Ibu ada lembar kerja ya, berisi soal yang harus dikerjakan secara mandiri oleh siswa. Silakan Ibu berikan waktu selama 10 menit untuk semuanya mengerjakan. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu, yaitu dengan menjawab pertanyaan yang ada di dalam buku siswa. Nah, pertanyaannya yaitu, jika kalian sudah besar, ingin menjadi apa? Ya boleh lihat nih. Ya mantap. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, jika kalian ingin mencapai cita-cita tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Ya boleh Revita. Ya mantap. Jadi, apapun cita-cita kalian, semoga nanti tercapai ya. Dan lakukanlah hal yang terbaik agar cita-cita kalian tercapai. Dan jangan lupa diiringi dengan doa. Setuju? Nah, pertemuan hari ini kan tadi kita sudah membahas mengenai puisi ya, dan juga siklus hidup. Bapak ingin bertanya nih, apa yang dimaksud dengan puisi? Silakan Rani. Ya betul. Nah, selanjutnya mengenai siklus hidup nih. Apa yang dimaksud dengan siklus hidup? Ya boleh, Hana. Ya betul. Nah, jadi puisi merupakan karya sastra hasil ungkapan atau perasaan penyair atau penulis dengan bahasa yang terikat irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Dan untuk siklus hidup merupakan serangkaian perubahan yang mengacu pada perkembangan suatu organisme dari lahir hingga mati. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nih, anak-anak di rumah dibaca-baca lagi ya buku siswanya dan modulnya. Dan lengkapi juga latihan yang ada di LKPD dan di dalam modulnya. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh sama Rani dipimpin doanya. Baik, terima kasih Rani sudah memimpin doa. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa kembali.